Oke, sebentar lagi ya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pembahasan kita kali ini tentang analisis regresi dengan data panel. Ini agak lumayan banyak ya. Apa sih yang dimaksud dengan regresi data panel? Nanti diingat lagi di awal Ibu pernah menjelaskan tentang definisi atau jenis-jenis data lah. Jadi ada yang dimaksud dengan data panel. Data panel ini merupakan gabungan dari data cross section dengan data time series, sehingga nanti jumlah pengamatannya itu menjadi sangat banyak. Kenapa banyak ya? Karena ada beberapa data, ada beberapa objek dengan beberapa waktu. Kan bawahnya itu jelaskan data panel ini didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari beberapa objek dengan beberapa waktu. Jadi kalau selama ini misalnya mengumpulkan beberapa objek tapi hanya dalam satu waktu, ya penjualan perusahaan tahun 2020, itu kan datanya sedikit gitu. Tapi kalau kemudian penjualan 10 perusahaan dalam 10 tahun, datanya kan jadi banyak, 10 perusahaan dikali 10 tahun, jadi nanti ada 100 data. Makanya dikatakan jumlah pengamatannya itu menjadi sangat banyak. Ini contoh ya, data pertumbuhan ekonomi untuk setiap provinsi di Indonesia tahun 2001 sampai 2006. Jadi ada 7 tahun nih. Ya, ini dikumpulkan terhadap semua provinsi yang ada di Indonesia. 33 provinsi kalikan 6 tahun, 198 nanti jumlah datanya. Kalau hanya 1 tahun kan hanya 33 data ya. Atau satu provinsi selama 6 tahun datanya hanya ada 6. Tapi ini 33 provinsi 6 tahun, makanya datanya ada sebanyak 33 kalikan 6, 198. Nah, kenapa menggunakan analisis regresi dengan data panel? Ini kelebihan-kelebihan data panel itu yang pertama memiliki tingkat heterogenitas yang lebih tinggi karena melibatkan beberapa individu dengan beberapa waktu. Jadi kan datanya lebih heterogen. Kenapa? Karena beberapa perusahaan gitu. Ya, nggak hanya 1-2 gitu, tapi ada banyak perusahaan dan beberapa waktu. Jadi kalau dalam satu waktu tertentu perusahaan tadi relatif sama misalnya ya penjualannya, tapi kalau beberapa waktu kan jadi lebih heterogen datanya, nggak segitu terus, tapi bervariasi katakan. Nah di bawah juga dijelaskan kelebihan data panel itu memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, serta memiliki tingkat kolinialitas yang rendah. Lebih informatif, kenapa? Karena memang kita bisa mengetahui ini tuh tahun kapan, ya, perusahaan mana, begitu. Jadi kalau biasanya yang dilihat itu hanya variabelnya saja, nanti dengan regresi data panel kita bisa mengetahui setiap individunya atau setiap tahunnya bagaimana gitu. Makanya dikatakan lebih informatif, juga lebih bervariasi. Tingkat kolinialitasnya rendah. Kolinialitas itu kan korelasi antar variabel ya. Gitu. Nah kalau sesama variabel X-nya itu berkorelasi tinggi kan nggak bagus. Tapi ketika datanya lebih bervariatif ya, lebih heterogen, maka tingkat kolinialitasnya juga rendah. Nah, kemudian ini mampu mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.
Jadi untuk pengamatan-pengamatan yang memang memerlukan waktu ya, kemudian juga memerlukan individu-individu yang berbeda pengamatan. Misalnya untuk data-data ya kalau di ekonomi atau data kayak psikologi ya itu mengamati inilah misalkan perilaku pembelian gitu. Nanti itu kan bisa dilihat per tahunnya akan seperti apa. Kemudian setiap daerah bagaimana gitu. Jadi ya kompleksnya itu di sana. Dia memperhatikan aspek individunya. Individu itu bukan berarti orang saja ya gitu kan. Kalau di sini objeknya itu adalah daerah kan berarti memperhatikan daerah sekaligus juga memperhatikan waktunya. Makanya lebih kompleks. Ya. Mampu mendeteksi atau mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi dengan data time series murni atau data cross section murni. Maksudnya kalau hanya menggunakan data time series saja gitu kan atau data cross section saja yang tidak gabungan tentu mengukur pengaruhnya juga hanya sebatas dikaitkan dengan waktu atau dikaitkan dengan individunya yang cross section ini. Nah, cocok untuk studi perubahan dinamis. Perubahan dinamis itu kan perubahan dari waktu ke waktu. Kenapa ya? Karena data panel itu adalah data cross-section yang diulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. Nah ini, konsep dasar analisis regresi dengan data panel. Jadi meskipun satu regresi data panel, tetapi asumsinya itu dalam membuat model persamaan regresi itu ada 5 macam gitu. Sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tadi kan apakah ingin memperhatikan waktu dengan individu ataukah tidak. Kalau tidak memperhatikan, nah nanti kan ada asumsi-asumsi di sini. Ada 5 asumsi. Yang pertama, cara mengestimasinya itu kan dengan asumsi bahwa intercept dan slope-nya ini konstan sepanjang waktu. Intercept itu koefisien regresi yang pertama ya, yang tidak dikaitkan dengan X gitu kan. Kalau slope kan dikaitkan dengan X-nya. Nah itu tuh konstan. Kalau konstan itu tetap, jadi dia tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Intercept dan slope-nya konstan. Bisa diasumsikan begitu. Kemudian juga bisa diasumsikan slope-nya yang konstan. Tetapi intercept-nya ini bervariasi untuk setiap individu. Kemudian yang ketiga nanti diasumsikan slope-nya ini konstan, sama ya. Tetapi intercept-nya bervariasi untuk setiap individu dan waktu. Nanti kita akan coba langsung latihan. Contoh ini, seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh variabel distribusi X1 ya, dan promosi X2 terhadap penjualan Y pada perusahaan makanan ringan. Ini nggak kreatif ya, ngasih nama perusahaannya alfa, beta, gamma gitu Ibu. Nyari yang sederhana tapi malah ketemunya anak statistik yang dihafal rumus-rumus. Nanti Ibu gantilah untuk sementara, biarkan begini dulu ya. Nama perusahaannya alfa, beta, gamma selama kurun waktu 2011 sampai 2020. Ini datanya seperti ini ya. Jadi ada data penjualan Y, data distribusi X1, dan data promosinya X2. Ini tahunnya dari 2011 sampai 2020. Jadi pada perusahaan Alfa misalnya penjualannya itu di tahun 2011 57, perusahaan Beta penjualan di tahun 2011 113, perusahaan Gamma penjualannya 13. Ya, nanti dan seterusnya sampai data di tahun 2000 atau sampai penjualan di tahun 2020.
Berikutnya variabel distribusi dan promosi. Ini datanya begini. Kalau dilihat sih kan 10 tahun, tapi karena ada 3 perusahaan, 3 kali 10 berarti 30 datanya itu, bukan lagi 10 tapi 30. Kita coba analisis untuk asumsi yang pertama. Asumsi yang pertama itu kan intercept dan slope-nya itu konstan sepanjang waktu. Slope itu yang mana? Ya, Ibu ingatkan kembali ya. Ini yang disebut dengan slope. Ini yang disebut dengan intercept-nya. Kalau digambarkan, nah ini adalah nilai beta 0. Nah, ini tingkat kemiringan. Tingkat kemiringan ini yang disebut dengan beta 1-nya. Ya, jadi titik ini tuh beta 0. Ini kemiringannya itu adalah beta 1. Nah, ini disebut konstan sepanjang waktu. Makanya beta 0 dan beta 1 ya. Tetap gitu. Karena X-nya ada 2, jadi ada beta 2 X2 IT. Jadi jangan tertukar dengan nama perusahaan ya, ini kan simbol B gitu. Nah, ini ada X1 itu variabel bebas yang pertama, X2-nya variabel bebas yang kedua. Nah, tapi ada tambahan di sini nih, ada IT. Nah, ada indeks di sini. Ikutannya IT, apa sih? Itu maksudnya unit cross section ya. Sedangkan T-nya periode waktu. Jadi nanti kalau dalam contoh data yang tadi ya, karena ada 3 perusahaan, maka I-nya itu 1, 2, 3. Ya. Yang satu perusahaan alpha, 2-nya perusahaan beta, 3-nya perusahaan gamma. Nah, kemudian T, karena 10 tahun, maka T-nya itu 1, 2, 3, sampai 10. Kalau mau mengikuti tahun ya berarti 2011, 2012, terus sampai 2020. Itu ya. Ini masih regresi biasa ini. Meskipun di sini nanti ada indeks I kali T-nya ya. Untuk menunjukkan kenapa harus ada ditulis gitu I kali T-nya ya, untuk menunjukkan datanya itu memang data panel. Nah, langkah-langkahnya pertama input data ke dalam SPSS. Ini datanya. Nah, ini data ya. Kan awalnya datanya tuh penjualan 3 perusahaan, distribusi 3 perusahaan, promosi 3 perusahaan. Nah, nanti datanya itu dibuat ada satu variabel tambahan, nama variabelnya itu perusahaan. Di variabel perusahaan ini kita gunakan value, 1 itu untuk alpha, 2-nya untuk beta, 3-nya itu untuk gamma. Jadi nanti input datanya itu perusahaan 1 dulu ya, nanti tulis 1 alpha, penjualan tahun 2011, 2000, kalau ngikutin tahun ya. Kalau Ibu bikin lagi satu variabel tahun di sini, misalkan biar nggak bingung.
Ini tuh tahun 2011, 2012. Nah, ini tahunnya. Cuma kalau tadi penempatannya ke samping gitu, kalau di Excel apa ya tadi Ibu contohkan di PowerPoint, nah ini Ibu meletakkannya ke bawah. Jadi datanya ke bawah ada sebanyak 30. Itu datanya. Nanti bagaimana melakukan analisis regresinya ya seperti biasa ini. Regresi linear, ini dependennya itu penjualan, kemudian independennya itu variabel distribusi sama promosi, lalu diklik statistiknya. Nah, pilih collinearity diagnostic dengan Durbin-Watson-nya. Nanti continue, lalu OK. Ya. Jadi alpha sama slope sama intercept-nya konstan. Jadi ini sama seperti regresi biasa, tidak ada perubahan di intercept sama slope-nya. Cuman di datanya saja ya, ada indeks T-nya itu. Ini sama nanti model summary, R-nya korelasinya 0,881, berarti korelasi antara variabel bebasnya yaitu promosi dan distribusi dengan variabel tak bebas penjualan ya sebesar 0,8, termasuk korelasi positif dan kuat. Lalu untuk tabel ANOVA berarti di sini nilai signifikansinya 0. Ini menunjukkan bahwa variabel promosi dan variabel distribusi ini mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel penjualan. Penjelasannya itu untuk ANOVA atau karena ini datanya data kuantitatif ya, kalau datanya kuantitatif itu bisa menggunakan istilah bahwa variabel promosi dan variabel distribusi itu dapat digunakan untuk memprediksi variabel penjualan. Kalau data kuantitatif, tapi kalau datanya data kualitatif, nanti penjelasannya itu bahwa variabel bebasnya atau variabel promosi dan distribusi mampu menjelaskan perubahan pada variabel penjualan. Itu kalau untuk data kualitatif nanti bahasanya begitu. Udah Ibu jelaskan pas di regresi berganda ya atau regresi sederhana. Lalu lihat nilai signifikansinya di tabel koefisien. Lihat nilai signifikansinya yang di bawah 0,05 baik untuk distribusi maupun promosi, ya ini menunjukkan baik variabel distribusi maupun variabel promosi berpengaruh terhadap variabel penjualan secara signifikan. Lalu di sini ada nilai VF untuk mengecek koliniasinya ya. Kalau lihat nilai VF-nya kurang dari 10 berarti memang tidak terjadi linearitas ya. Linearitas antara variabel bebas. Itu. Nah, nanti perlu dicek nilai Durbin-Watson-nya di atas. Nah, di sini ada nilai Durbin-Watson 0,919.
ini kalau di bukunya Sulianto itu dikatakan angkanya itu di bawah 2 itu ya. Nanti kita lihat terjadi masalah autokorelasi ataukah tidak. Pada data nilai Durbin Watson ini ya menunjukkan ada tidak autokorelasi. Nanti diingat-ingat lagi. Nah, nilai 0,919 ini menunjukkan adanya autokorelasi. Nah, berarti asumsi bahwa slope dan intercept-nya konstan itu nggak tepat gitu. Kita harus menggunakan asumsi yang lain. Ya, ngomong aja kalau masih dianalisis data, ibunya lupa. Ya, ini ya outputnya gitu. Ini tadi model summary, ini nilai R-nya, R-nya mah sudah bagus, tinggi ya, 0,8, hampir 0,9 gitu. Yang bermasalah di nilai Durbin Watson-nya. Di sini menunjukkan adanya nilai ini menunjukkan adanya autokorelasi antara data. Kalau di tabel ANOVA ini juga sudah bagus, signifikansinya 0 ya. Kemudian di tabel koefisien juga ini sama sesuai yang diharapkan. Variabel bebasnya berpengaruh terhadap variabel Y. Dari nilai koliniaritasnya juga di bawah 10 ini 0,7 kan. Atau nilai toleransinya di atas 0,1 berarti memang tidak terjadi koliniaritas, korelasi antara variabel bebasnya. Cuman masalahnya adalah di Durbin Watson. Jadi harus gunakan asumsi yang lain, bukan asumsi yang pertama yang mengatakan bahwa slope sama intercept-nya itu konstan. Lihat dari mana ya tadi ya? Lihat dari nilai terjadi autokorelasi. Nah, sekarang asumsi yang kedua nih. Regresi data panel yang diasumsikan slope-nya ini konstan, tetapi intercept-nya bervariasi untuk setiap individu. Slope-nya konstan. Berarti ini alfa 0 ya. Ini tetap nih slope-nya. Tapi intercept-nya bervariasi untuk setiap individu. Nanti di sini beta 1x1 ya, ini juga beta 2x2. Persamaannya ini mu IT-nya masih. Nah, intercept-nya bervariasi karena kita ada 3 perusahaan ya. Yang kita tuliskan nanti 2 perusahaan yang keduanya, karena yang pertama, perusahaan yang pertama itu sebagai patokannya begitu ya, dijadikan sebagai koefisien konstanta yang perusahaan pertamanya itu. Jadi kan kita tadi perusahaannya ada 3, alfa, beta, dan gamma. Nah, yang alfa itu dijadikan perusahaan yang konstan. Nah, yang berubahnya itu nanti yang beta dengan yang gamma-nya. Makanya di sini intercept-nya itu ada, tadinya hanya A0 saja kan, 1 ya. Sekarang ada tambahan alfa 1 ditambah alfa 2. Ini tuh adalah slope intercept-nya nanti untuk setiap individu perusahaan. Nanti input datanya akan berbeda. Kita akan buat variabel dummy nanti ya.
kayaknya. Ini diganti dulu. Nah, ini ada D-nya. D beta itu artinya D-nya itu dummy. Dummy itu variabel yang 0101 itu. D beta ini scale. Nah, variabel D beta sama D gamma itu diisi dengan apa? Namanya dummy. Dummy itu 0 dan 1. Jadi ini ya. Selain perusahaan beta dikasih nilai 0. Nah, perusahaan betanya 1. Ini 0 lagi ya. Kemudian untuk variabel D gamma, ini sama, selain perusahaan gamma dikasih nilai 0, dummy artinya ya. Ini masih 0 yang beta. Nah, ini baru pas mulai gammanya 1. Jadi kita dapatkan dua tambahan variabel. Variabel dummy beta ditambah variabel dummy gamma. Setelah itu, kita klik analis regresi linearnya. Akan jadi seperti ini ya. Nanti kita masukkan biar itunya di depan. Variabel dummy beta, input juga variabel dummy gamma, kemudian distribusi ya, kemudian promosi. Seperti yang tadi, ya diklik collinearity diagnosisnya sama yang Durbin-Watson-nya. Continue, lalu OK. Nilai Durbin-Watson-nya masih tetap tinggi ya, 0,977. Bukan nambah tinggi, justru nambah bagus kan berarti ya nilai Durbin-Watson-nya. Tadi 0, berapa? 0,919, sekarang jadi 0,977 atau 0,98. Naik Durbin-Watson-nya, mendekati angka 2. Ini jadi jauh lebih baik. Untuk ANOVA di sini nilai signifikansinya masih tetap 0 ya. Artinya variabel independennya yang tadi promosi, dummy beta, distribusi sama dummy gamma itu mampu menjelaskan perubahan di variabel penjualan. Jadi mampu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Nah, hanya saja lihat di tabel koefisiennya ini. Di tabel koefisien, kalau nilai signifikansinya mah tetap ya, baik distribusi maupun promosi ini mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya tetap ada pengaruh gitu kan.
baik variabel distribusi maupun variabel promosi. Nah, nanti perhatikan nilai signifikansi pada dummy beta dan juga dummy gamma. Nilai signifikansinya ini semuanya di atas 0,05. Sedangkan yang konstan ini adalah dummy untuk perusahaan alfa. Ini juga 0,266 nilai signifikansinya. Jadi karena ketiga variabel dummy ini yang konstan, juga dua variabel dummy itu semuanya di atas 0,05. Itu menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap penjualan secara individu. Jadi tidak ada satu perusahaan misalkan yang menyebabkan penjualannya itu berbeda begitu ya, atau mempengaruhi penjualan secara individu, itu tidak ada. Kenapa ya? Karena semua nilai signifikansinya itu 0. Jadi dianggap ya semua perusahaan itu ya sama saja penjualannya ya. Tidak memberi pengaruh kepada penjualan. Istilah lainnya, keberadaan perusahaan itu tidak berpengaruh terhadap penjualan. Jadi kalau tadi di mana? Nah, ini kan regresi data panel diasumsikan slope-nya ini konstan, tetapi intercept-nya bervariasi untuk setiap individu. Berarti kan beda-beda nih gitu kan intercept-nya. Ternyata setelah dilakukan analisis regresi, individu ini tidak berpengaruh gitu kan terhadap penjualan. Jadi intercept-nya itu memang tidak bervariasi. Jadi asumsi ini juga nggak tepat untuk kasus contoh yang tadi di awal ya Ibu sampaikan, atau kasus yang kita sedang teliti ini. Jadi data penjualan berdasarkan distribusi maupun promosi gitu kan, itu tidak diasumsikan intercept-nya bervariasi. Kita harus gunakan asumsi yang lain, asumsi yang berikutnya. Hanya ini memang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya yang dikatakan baik slope maupun intercept-nya itu konstan. Dilihatnya dari mana? Dilihat dari nilai Durbin-Watson-nya. Ya, yang semakin tinggi, semakin mendekati 2. Itu. Sekarang kita lanjutkan ke asumsi yang ketiga ya. Ini sebentar. Ini ada yang ketinggalan. Nah, bisa juga ini tuh berdasarkan pengaruh waktu begitu ya. Kalau tadi kan berdasarkan pengaruh individu tuh. Nah, sekarang berdasarkan pengaruh waktu.
Jadi dia nggak pakai bukunya Sulianto kadang-kadang gini. Nggak mau, oi. Ya, mudahan nggak pusing. Pusing biasanya lah manusia pusing ya. Hapus lagi. Nah, nanti interceptnya juga bervariasi untuk setiap waktu. Slope-nya konstan, tapi interceptnya bervariasi untuk setiap waktu. Nah, kita akan buat variabel baru lagi. Nah, kita variabelnya tuh bikin kenapa ibu langsung begini supaya kebayang begitu. Benar ya, 2013. Ini kita buat variabel dummy lagi tapi berdasarkan waktu 2014. D itu dummy 2018. Agak lama ya kita nanti nih. Nah, D 2011 berarti untuk yang 2011 kita kasih nilai 1. Ininya 0. Kan di sini udah ada tahun ya. Jadi bisa lihat dari sini angka satunya jadi lebih sedikit. Nah, ini 1. Ini 0 lagi. 1. Karena dia dummy untuk 2011. Ini dummy untuk 2012, berarti yang 2012-nya yang 1, selainnya 0. Ini 2012 berarti 1. Repot Bu, ya kalau kita ingin mencari tahu, kan tadi adanya data panel itu untuk mengetahui ada tidak pengaruh secara individu atau secara waktu, gitu. Ya otomatis analisisnya juga jadi lebih banyak begitu. Kalau pengen yang sederhana ya regresi biasa, tetapi informasi yang didapatkannya pun ya terbatas. Ini dummy 2013, berarti yang 2013-nya yang nilainya 1, yang lainnya 0. Kemudian 2014. Nah, itu
2015, berarti satunya ada di tahun 2015, selainnya ini 0. Kemudian dummy di 2016, ini 1. Dummy di tahun 2017, ini 1, 2017-nya, sedang itu 0. Kami tahun 2018, nah ini 1. Dummy di 2019, ini di 2020, langsung aja ini yang 1. Desimalnya sebelum. Nah, jadi kalau tadi kita lihat pengaruh berdasarkan individu, sekarang kita lihat pengaruh berdasarkan tahun. Jadi regresi linier, ininya dikembalikan supaya pengaruh waktunya ada di depan. Kita akan simpan dummy dulu, baru variabel tak bebasnya, variabel bebasnya. Kayak regresi biasa ya. Ya namanya regresi ya begitu, sama sebenarnya. Hanya nanti ya beda variasinya saja.
Entah itu pada variabelnya seperti kemarin, variabel moderasi, variabel mediasi. Kalau ini regresi cuma ingin mencari tahu ada pengaruh secara individu ataukah secara waktu tidak, ataukah kedua-duanya. Baru memasukkan distribusi, kemudian promosi. Yang statistiknya kan ini masih ya, jadi biarkan. Continue lalu oke. Nih, di tabel model summary kita dapatkan nilai Durbin-Watson-nya enggak jauh beda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu 0,9 berapa? .977 ini naik jadi 0,988, naik hanya 0,01. Nilai ininya meningkat, ANOVA-nya masih tetap tidak ada perubahan. Lihat tabel koefisiennya ya. Di tabel koefisien baik yang konstan maupun DAMI 2012 sampai nanti promosi ini kita lihatin nilai signifikansinya semuanya itu di atas 0,05 kecuali variabel yang distribusi. Variabel distribusi itu di bawah 0,05. Nilai signifikansinya pada variabel distribusi itu jadi 0,002. Distribusinya masih tetap berpengaruh ya, menggunakan asumsi intercept-nya itu berubah menurut waktu. Tetapi variabel promosi yang tadinya berpengaruh terhadap penjualan ini di sini jadi tidak berpengaruh terhadap penjualan. Nilai signifikansinya jadi 0,5. Kalau suara ibu kecil bilang aja ya. Ibu jauh dari komputer. Itu ya apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari tabel koefisien ini juga menunjukkan bahwa waktu itu ya kan ini ada pengaruh waktu nih 2012 sampai 2020 ternyata waktu itu tidak memberikan pengaruh terhadap penjualan. Jadi penjualan itu tidak berubah gitu karena adanya perubahan waktu atau di sini perubahan tahun itu. Nah, Durbin-Watsonnya memang naik. Itu nah, kemudian ini ada 5, kita sampai 3 aja ya. Sampai 3 dulu, yang 2-nya dilanjutkan minggu depan. Nah, regresi data panel ini diasumsikan slope-nya konstan, tetapi intercept-nya bervariasi untuk setiap individu dan waktu. Jadi persamaan regresinya juga bertambah ini ya. Alfa 0, alfa 1, alfa 2 dari ini menunjukkan intercept untuk individu ya, nah beda-beda perusahaan, sedangkan yang lambda ini namanya lambda 0, lambda 1, lambda 2 sampai lambda 10 ini menunjukkan pengaruh waktu. Nah, ini disatukan. Jadi kalau sebelumnya hanya melihat dari sisi individu, kemudian dilihat dari sisi waktu, sekarang digabungkan untuk setiap individu dan waktu.
caranya bagaimana? Ini kita nggak usah buat variabel baru, karena sudah kita buat tadi ya, dummy untuk perusahaan beta, dummy untuk perusahaan gamma, juga dummy tahun 2012 sampai tahun 2020. Ini kita masukkan semua nanti. Ctrl A, kita pindahkan ke kiri. Ini kalau cepat juga Ctrl A saja ya. Pindahkan ke kanan. Ini kembalikan. Yang enggaknya dikembalikan dulu supaya ini urutannya dari dummy beta dulu, dummy gamma, terus dummy untuk tahun. Selesai dummy tahun terakhir, tahun 2020, baru memasukkan distribusi, juga promosi. Masih yang diklik itu adalah statistik ya, collinearity dengan Durbin-Watson-nya. Continue, lalu oke. Naiknya 0,01 terus nih nilai Durbin-Watson-nya. Nilai R-nya juga meningkat dari tadi 0,8, 0, sekarang jadi 0,9 ya. Nilai Durbin-Watson jadi 0,997. Tabel ANOVA ini masih tetap bahwa variabel distribusi dan juga promosi itu. Masker kakak di situ kan? Mau kemana? Mampu menjelaskan perubahan pada variabel penjualan. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya. Ya. Di variabel koefisien kita perhatikan nilai signifikansi ini 0,4, 0,7, 0,5, 0,9. Semuanya di atas 0,05. Ambil yang baru aja tuh, di situ dua ada. Sama seperti yang tadi ada pengaruh waktu, variabel promosi jadi tidak berpengaruh terhadap penjualan ya. Hanya variabel distribusi saja yang berpengaruh terhadap penjualan. Yang lainnya tidak. Penjelasan tentang analisis regresi data panel ya. Jadi di dalam analisis regresi data panel ini, ketika kita ingin melihat pengaruh individu atau pengaruh waktu, maka kita harus membuat variabel dummy-nya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu kopikan dulu link absen.
Jadi kita baru sampai slope yang konstan ya. Belum ke asumsi yang keempat yang koefisiennya baik slope maupun interceptnya bervariasi. Ada beberapa yang nilai VF-nya di atas 10. Justru variabel distribusi sama promosi nilai VF-nya jadi tinggi di atas 10. Menunjukkan adanya koliniaritas. Adanya korelasi di antara variabel bebasnya. Kalau hanya pengaruh waktu, ini kan nilai VF-nya semuanya masih di bawah 10. Tapi kalau sudah digabung, pengaruh individu dan juga pengaruh waktu, nilai VF beberapa di atas 10. Nih, kayak dummy gamma dengan variabel distribusi dan promosi. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Berarti masih satu pertemuan lagi tuh, Bu. Kita baru pertemuan 13 kan ini? Jadi satu pertemuan lagi. Nah, kalau keburu sih mau menyampaikan tentang analisis jalur, kan bisa lah. Analisis jalur sekalian. Mata kuliah lain udah pada selesai ya? Iya, Bu, udah pada selesai. Wih, hebat, wih. Halang libur, terus ibu izin. Jadi belum selesai. Tapi kalaupun sampai minggu depan, ini kok masih ada waktu seminggu kan sebelum UASnya. Karena UASnya tanggal 12 Juli. Jadi kalaupun seminggu lagi masih kosong tanggal 5 sampai tanggal 11. Cukup ya? Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada yang jawab. Ya, Evan. Tugas yang waktu kemarin tuh, Bu, yang katanya buat UAS itu jadinya perorangan apa tetap masih kelompok, Bu?
Ibu tuh kalau per kelompok pengennya datanya tuh data real ya. Kalian bikin teorinya gitu tuh. Nanti Ibu pertimbangkan lagi lah enaknya gimana. Kalau per kelompok, kalau lebih dari 2 orang tuh agak susah nilainya gitu. Cuman kalau 2 orang tadi presentasinya bisa nggak tiap kelompok hanya 5 menit gitu. Kalau 10 menit aja satu kelas kan 36 ya 18 180 lah maksimal 3 jam nanti. Mungkin individu akhirnya mah. Gitu Kalau Revan. kalau misalnya ya kelompok langsung ituin aja Bu, dikumpulin, nggak usah presentasi Bu. Presentasi individu aja lah. Individu aja bisa. Kan Ibu lihatnya bukan hanya ininya ya, tapi bagaimana menjelaskan. Individu aja lah bisa. Kan tinggal milih mau intervening, mau yang moderasi, mau yang analisis data panel. Analisis data panel harus semua Bu. Ya jangan pilih yang baik slope maupun interceptnya konstan, pilihnya yang asumsi yang kedua, yang ketiga gitu kan. Cukup pilih salah satu saja. Cuma sebetulnya ada landasan ya, kenapa kita memilih misalnya asumsi yang kedua, asumsi yang ketiga gitu. Ada teorinya sebenarnya sih. Tapi kan untuk sekarang cukup belajarnya ada tidak pengaruh. Tadi kan di analisis regresi data panel ya, kita cukup melihat ada tidak pengaruh secara individu gitu terhadap penjualan atau pengaruh tahun terhadap penjualan. Nanti tahunnya bisa sedikit ya, datanya yang perusahaannya yang banyak, misalnya perusahaannya yang 20 tapi datanya hanya 5 tahun gitu. Itu juga bisa kan. 20 kali 5 datanya nanti ada 100. Banyak Bu datanya, banyak mau nyari-nyari mah itu. Bisa gitu nyari data. Itu Revan. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Kalau gitu Ibu tutup ini, kebuka terus. Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ayu, Febri. Terima kasih Bu.